Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Gracia Bistolen dengan NIM 2507010171. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital dalam menghadapi isu rawan hoaks dan bullying online sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Kevi Listiana Francisca Taneo, SH.MH. Jadi, kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, dan kita sebagai mahasiswa, kita harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital seperti sekarang ini. Dalam menghadapi isu rawan hoaks dan bullying online, kita harus menjadi agen perubahan yang positif. Kita bisa mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital kita. Berikut ini beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa di era digital, khususnya dalam menghadapi isu rawan hoaks dan bullying online. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperdalam iman dan spiritualitas, serta mempromosikan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam berinternet. Contohnya, mahasiswa dapat membagikan konten yang positif dan inspiratif di media sosial, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Contohnya, mahasiswa dapat melaporkan akun yang melakukan bullying online, serta membagikan konten yang mempromosikan toleransi dan empati. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membangun komunitas online yang mempersatukan mahasiswa dari berbagai latar belakang dan daerah. Contohnya seperti mahasiswa dapat membuat grup diskusi online yang membahas tentang isu-isu kebangsaan serta mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu mahasiswa dapat menggunakan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam diskusi online, memilih pemimpin, dan mempengaruhi kebijakan kampus. Contohnya, mahasiswa dapat membuat petisi online untuk mempromosikan kebijakan yang lebih baik serta memantau kinerja pemimpin kampus. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa dapat menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan keadilan sosial seperti membagikan informasi tentang bantuan sosial dan memantau kebijakan pemerintah. Contohnya, mahasiswa dapat membagikan informasi tentang program-program bantuan sosial serta memantau kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu-isu sosial. Baik, kita masuk pada contoh kasus aktual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila di era digital yang rawan hoaks dan bullying online, yaitu yang pertama, hoaks di media sosial. Kasusnya, seseorang menyebarkan berita palsu tentang tokoh publik atau kelompok tertentu di WhatsApp atau Instagram tanpa mengecek kebenarannya, sehingga memicu kebencian dan perpecahan. Nilai Pancasila yang terkait di dalamnya yaitu sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung nilai kejujuran dan moral dalam bertindak. Dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab, yaitu menyebarkan hoaks, merugikan dan menyakiti orang lain. Dan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, hoaks dapat memecah belah persatuan bangsa. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama,
memverifikasi informasi sebelum membagikan, dan yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memprovokasi. Baik, kita masuk pada contoh kasus aktual yang kedua, yaitu bullying online. Contoh kasusnya yaitu seorang pelajar menjadi korban ejekan, hinaan, atau body shaming di kolom komentar TikTok atau Instagram hingga mengalami tekanan mental. Nilai Pancasila yang terkait di dalamnya yaitu sila kedua dan kelima. Sila kedua yaitu menghormati martabat manusia, dan sila yang kelima yaitu setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil dan aman di ruang digital. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan empati, dan yang kedua, melaporkan akun pelaku bullying, bukan ikut menyebarkan. Dan kita masuk pada contoh yang ketiga, yaitu perdebatan kasar di kolom komentar. Contoh kasusnya yaitu diskusi isu politik atau sosial di media sosial berubah menjadi saling hina dan ujaran kebencian. Nilai Pancasila yang terkait di dalamnya yaitu sila ketiga dan keempat. Sila ketiga yaitu menjaga persatuan meski berbeda pendapat, dan sila yang keempat yaitu musyawarah dan dialog yang santun. Contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu menyampaikan pendapat secara bijak dan tidak memaksakan kehendak, serta menghargai pendapat orang lain. Itu saja contoh-contoh yang saya ambil dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, kita dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga cerdas secara digital dan memiliki kesadaran akan nilai-nilai Pancasila. Mari kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan digital dan menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat.